Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, mata kuliah Komunikasi Interpersonal akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai sopan, santun, dan etika. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu dimulai dari saya Janatuni Matu Sofia dengan NIM 21810334053. Kemudian ada teman saya yaitu Yogi Firmansyah dengan NIM 21810334193. Sopan dan santun. Sopan dan santun adalah perilaku yang menunjukkan rasa hormat dan kelembutan kepada orang lain. Dalam hubungan interpersonal, sopan dan santun berarti memberikan perhatian yang layak kepada orang lain, serta menghindari perilaku yang kasar atau tidak sopan. Sikap sopan dan santun mencakup hal-hal seperti berbicara dengan cara yang ramah dan menghindari menggunakan bahasa yang kasar, serta memperhatikan rasa hormat kepada orang lain dengan memperlakukan mereka dengan cara yang layak dan baik. Yang kedua yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos dalam kurung tunggal, atau eta dalam kurung jamak yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika dalam hubungan interpersonal berkaitan dengan perilaku moral yang ditentukan oleh nilai-nilai dan standar yang diakui secara sosial. Selanjutnya yaitu ada beberapa prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Prinsip otonomi merupakan sikap dan keputusan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Dalam prinsip kejujuran, jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian kontrak, jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, lalu jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan baik hak dan kepentingannya. Lalu ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan di sini yaitu menuntut agar bisnis itu menguntungkan semua pihak atau kedua belah pihak, baik pembeli ataupun penjual. Lalu mengakomodasikan hakikat dan tujuan bisnis. Jika ingin untung dan saya pun ingin untung, bisnis dijalankan dengan prinsip yang saling menguntungkan. Lalu menuntut agar persaingan bisnis yang kompetitif melahirkan suatu win-win solution. Lalu yang terakhir yaitu ada prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan, orang-orangnya maupun perusahaan. Selanjutnya yaitu mengapa sih pebisnis melakukan tindakan bisnis yang tak beretika? Yang pertama, orang akan berbuat apa saja yang dirasa paling luasa untuk dilakukan. Ketika dia dihadapkan pada dilema etika berarti berhadapan dengan pilihan yang tidak selalu menyenangkan dihubungkan dengan prinsip atau taktik moralitas. Lalu apa yang akan dibuat dan dapatkah melakukan hal yang benar? Orang akan berbuat apa saja demi suatu kemenangan. Pada dasarnya setiap manusia tidak suka jika kalah dan dikalahkan. Bagi para pebisnis, kemenangan adalah prestasi, kesuksesan, dan kemenangan adalah rupiah atau dolar. Mereka percaya bahwa mengikuti etika secara absolut atau 100% akan membatasi peluang sukses dan meraih kemenangan dalam persaingan bisnis. Karena itu, banyak pebisnis yang terpaksa menghalalkan segala cara, baik itu suap, sogok, atau kolusi dalam memenangkan suatu tender proyek. Baik, selanjutnya yaitu contoh study case mengenai sopan, santun, dan etika dalam bisnis. Contoh, perusahaan XYZ memiliki sebuah toko retail yang melayani pelanggan dari berbagai latar belakang. Salah satu karyawan mereka bernama Sarah yang baru bergabung dengan perusahaan tersebut mengalami kejadian di mana seorang pelanggan yang tidak puas mulai berteriak dan melontarkan kata-kata kasar kepada Sarah di depan pelanggan lain. Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu ada penanganan secara profesional.
Manajer toko sehendaknya segera mengintervensi situasi tersebut. Mereka dengan tegas menenangkan pelanggan yang marah sambil memastikan bahwa Sarah tidak mengambil sikap yang provokatif. Manajer berusaha untuk menjaga situasi tetap tenang dan mengarahkan pelanggan ke area yang lebih tenang untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua yaitu mendukung karyawan. Setelah insiden, manajer mengambil waktu untuk berbicara secara pribadi dengan Sarah. Mereka memberikan dukungan moral dan memberikan pemahaman bahwa pelanggan yang tidak puas bukanlah akibat dari kesalahan atau kegagalan Sarah sebagai karyawan. Manajer juga harus memastikan bahwa Sarah merasa didengar, dihargai, dan diberi motivasi untuk tetap menjunjung tinggi sopan santun dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Yang ketiga yaitu evaluasi pelatihan. Perusahaan sehendaknya mengambil insiden ini sebagai peluang untuk melakukan evaluasi terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan mereka. Mereka mengidentifikasi area yang mungkin perlu diperkuat seperti komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan cara mengatasi pelanggan yang tidak puas. Dan yang terakhir yaitu komunikasi internal. Manajemen perusahaan hendaknya mengadakan pertemuan tim dan membagikan informasi tentang insiden tersebut kepada seluruh karyawan. Mereka mengingatkan semua karyawan tentang pentingnya menjaga sopan santun dan etika dalam bisnis, serta memberikan contoh-contoh situasi yang mungkin dihadapi dan bagaimana menghadapinya dengan bijaksana. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang kurang berkenan di hati para pendengar. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.